صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang-orang yang melampaui batas. Siapakah mereka yang melampaui batas itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempitan dalam hidupnya, kesusahan dalam hidupnya, dia ingat kepada Allah, minta kepada Allah, dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, baik ketika dia berbaring tidur ataupun dia duduk ataupun berdiri, dia selalu ingat. Tetapi ketika dihilangkan kesusahannya, dihilangkan kesempitannya, dihilangkan musibahnya, diangkat oleh Allah segala bentuk kesulitan yang ada, dia lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak tahu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dulu minta kepada Allah untuk dihilangkan segala kesulitannya. Ketika dihilangkan, dia lupa kepada Allah, pura-pura tidak tahu. Itulah karakter daripada orang-orang yang melampaui batas. Wal'iyadzu billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya kita membaca kalimatul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya kita membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adimis salata ala nabi. Biasakanlah anda, kita semuanya bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hatman biduni taraddudin, karena salawat yang kita baca diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala hatman, merupakan kewajiban untuk kita semuanya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala nabi. Amal kita, salat kita, zikir kita, itikaf kita, sedekah kita, baca Quran kita, haji kita, itu ma bainal qabuli wa raddiha, di antara dua kemungkinan diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa shalah 'ala nabi, kecuali bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu ketika
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau bersedih, meneteskan air mata tatkala beliau bersedih. Ditanya oleh para sahabat, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Apa kata Rasul, jemaah sekalian? Beliau menjawab, aku merindukan kekasih-kekasihku. Jemaah sekalian, tatkala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, rindu dengan kekasihnya, sahabat bertanya kembali, awalasna ahbabak ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan kekasihmu wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? La, tidak. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Ashabikan nujum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang gemintang di atas langit sana. Sahabatku adalah penghibur lara di mana aku berduka. Sahabatku adalah teman setia di saat aku berjuang. Jemaah sekalian, lantas siapa yang dimaksud oleh baginda Rasul sebagai kekasihnya? Jemaah sekalian, mereka adalah faqaumun, yaitu suatu kaum ya'tuna min ba'di, mereka hidup jauh setelah aku meninggal dunia, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minu nabi, tapi dia beriman, mereka beriman, mempercayai apa yang aku bawa, mempercayai apa yang aku sabdakan, mempercayai apa yang aku bawa ke alam dunia ini. Jemaah sekalian, walam yarawni, sementara mereka tidak pernah melihat diriku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau para sahabat ketika itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat dimaklumi, sangat-sangat wajar. Karena apa? Para sahabat ketika itu melihat langsung bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat fisiknya, melihat tingkah lakunya, melihat ucapannya yang lembut, tutur katanya yang santun dan indah. Jemaah sekalian, jangankan para sahabat yang beriman ketika itu, bahkan musuh baginda Rasul pun sebetulnya dalam hatinya dia mengakui bagaimana uswah hasanah, bagaimana petunjuk yang baik, bagaimana ajaran Rasul itu benar, melainkan karena sebab gengsi mereka, mereka tidak mau daripada mengakui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai baginda Rasul. Jemaah sekalian, inilah hebatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman kepada apa yang beliau bawa merupakan kewajaran karena dicontohkan langsung, ada fisiknya, ada wujudnya. Jemaah sekalian, tapi kita sebagai generasi berikutnya, bahkan generasi akhir zaman, 15 abad yang lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Kita mempercayai, meyakini, mengimani apa yang dibawakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah hadiah penghargaan terhebat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semuanya insyaallah dikategorikan sebagai kekasih-kekasih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, jadi adalah cluenya keimanan. Iman yang menjadi faktor kita, jemaah sekalian, disayangi, dicintai, dikangeni oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, iman adalah harta, nikmat yang mahal. Iman tidak bisa dibeli oleh rupiah, oleh harta. Iman tidak bisa dibeli oleh duit, oleh dolar. Iman tidak bisa dibeli oleh emas. Iman tidak bisa dibeli oleh barang-barang yang bersifat duniawi. Iman adalah mahal. Karena apa? Iman diberikan langsung hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Jemaah sekalian, inilah yang Allah firmankan. Apakah Allah mengatakan, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Baginda Rasul ketika itu berharap kepada sang paman agar mampu mengucapkan daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menegur langsung daripada baginda Rasul Muhammad SAW bahwa wahai engkau Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai, melainkan hidayah ataupun keimanan, petunjuk itu adalah murni hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semuanya termasuk kategori hamba-hamba pilihan yang alhamdulillah kita implementasikan, kita buktikan keimanan kita pada saat ini. Kita sujud dan kita ruku, kumpul di tempat yang mulia dalam rangka ta'abbud wa taqarrub, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, iman di samping daripada mahal harganya, dia juga adalah istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewa. Tidaklah kita ini jemaah sekalian berbeda-beda di hadapan Allah disebabkan karena warna kulit kita, disebabkan karena pangkat jabatan kita, dikarenakan daripada suku bangsa kita, dikarenakan daripada kekayaan kita, harta kita. Tidak jemaah sekalian. Yang Allah pandang, yang menjadikan beda kita di hadapan Allah adalah kelebihan iman di dada kita masing-masing. Maka jemaah sekalian, pantaslah 15 abad yang lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, apa kata baginda Rasul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada kita semua daripada bentuk-bentuk kita, rupa-rupa kita, tampankah kita, tidak tampankah kita, keturunan daripada kulit putihkah kita ataupun kulit hitamkah kita, siapakah kita, ataupun daripada bentuk kita. Tidak jemaah sekalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum, melainkan Allah memandang kepada kita semuanya adalah dilihat qalbunya, hatinya, hati yang tersinari oleh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang dipenuhi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan dalam Al-Quran Allah tegaskan, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah jemaah sekalian? Wahai manusia, telah aku ciptakan kamu semuanya dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling mengetahui satu dengan yang lain. Tapi ketahuilah, yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah azza wa jal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena iman itu mahal dan istimewa adanya jemaah sekalian, maka keimanan yang kita punya ketika ada orang mengakui amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengakuannya harus diuji jemaah sekalian. Jujurkah datang dari hati atau palsu, atau hanya pemanis bibir saja, atau betul-betul datang dari hati. Jemaah sekalian, iman adalah tasdikun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan difungsikan dan ditegaskan, dinyatakan dengan arkan, dengan amal perbuatan kita. Itulah jemaah sekalian iman. Jadi ketika orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk ujian,
ketika Allah berikan musibah kepadanya, Allah berikan cobaan kepadanya, imannya tidak bergeser di hatinya, imannya tidak berubah dalam dadanya, maka inilah orang yang pantas disebut sebagai mukmin sejati. Jemaah sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak diterima doa kita, belum terkabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mukmin sejati mengeluh dengan keadaan tersebut? Apakah mukmin sejati berputus asa dengan keadaan tersebut? Apakah mukmin sejati atau bahkan lebih parah lagi, dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut? Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah pantang bagi seorang mukmin sejati, pantang bagi seorang mukmin sejati dia mengeluh, berputus asa dikarenakan doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah. Pantang bagi seorang mukmin sejati tidak percaya kepada Allah, menghina Allah dikarenakan doanya belum terkabulkan. Jemaah sekalian, pantang bagi seorang yang mengaku sebagai mukmin sejati. Karena apa jemaah sekalian? Dia sadar tugas dia cuma memohon kepada Allah dengan ritual ibadah. Sementara mukmin sejati di hatinya sudah diisi ilmu pengetahuan bahwa yang paling berhak, yang berhak mengijabahi, mengkabulkan doa hambanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah iman istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita ambil sebuah analogi yang singkat, yang ringan. Kokohnya bagaimana iman sejati seorang mukmin itu diibaratkan bagaikan sebuah pohon. Sebuah pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Ketika sang pohon ini menghujam ke dalam tanah akarnya, maka dia akan menumbuhkan daun yang lebat, daun yang rindang, serta buah-buahan yang banyak. Dan pohon ini tidak akan pernah mudah daripada terombang-ambing, bahkan jatuh runtuh, diterpa oleh dengan berbagai macam angin, bahkan mungkin angin topan, puting beliung dan lain sebagainya. Karena apa jemaah sekalian? Karena dia memiliki akar yang kuat. Begitu pula lah dengan kita jemaah sekalian yang mengaku dirinya mukmin sejati, maka dia pantang bergeser keimanannya dalam dadanya, dalam hatinya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, pantang imannya berkurang kepada Allah karena dia meyakini bahwa setiap kesulitan yang dia punya selalu akan ada jalan keluar, jalan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini keimanan kita yang telah Allah berikan kepada kita merupakan nikmat terbesar buat kita semua. Nanti mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, makin terus jaga keimanan kita, makin Allah kokohkan keimanan kita sehingga kita mampu mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pengertiannya adalah amalun bil arkan, bahwa iman tidak cukup hanya dengan ucapan dan juga dengan keyakinan, melainkan dia perlu dengan perbuatan. Barakallahu li wa lakum.